Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, kita hidup di zaman yang sangat luar biasa fitnahnya. Fitnah syubhat, pemikiran yang menyimpang, dan fitnah syahwat, banyaknya maksiat berupa perzinahan, makan riba, dan yang lainnya. Dan tentunya seorang muslim merasa khawatir, Pak. Apa yang dia khawatirkan, itu yang dia khawatirkan oleh dia adalah agamanya. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat lebih mengkhawatirkan agama dan imannya dibandingkan mengkhawatirkan dunianya. Karena dunia tidak akan lama, sedangkan akhirat itu selama-lamanya. Ketika agamanya itu terjaga, akhiratnya terjaga, maka kebahagiaan buat dia di hari kiamat nanti. Tapi ketika imannya, agamanya tidak terjaga, wallahi musibah. Karena ia akan merasakan siksa yang terus-menerus, yang keras, na'udzubillah, ya, di dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fitnah yang paling berat ada dua macam. Yang sudah kita sebutkan tadi, yang pertama fitnah syubhat. Apa itu fitnah syubhat, Bapak sekalian? Yaitu pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Itu menyimpang dari keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena yang menjadi patokan kita, Pak, dalam menilai berbagai macam akidah, keyakinan, itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah, ya, menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa yang satu ini? Rasulullah sudah menjelaskan. Kata Rasulullah, al-jamaah. Yang satu ini adalah al-jamaah. Kemudian beliau ditanya lagi, apa itu al-jamaah? Maka beliau bersabda, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Inilah akhwat Islam yang Rasulullah sebutkan bahwa mereka itu ta'ifah mansurah, golongan yang selamat, firqah najiyah. Dan ini yang harus kita betul-betul jadikan parameter untuk menilai berbagai macam pemikiran, untuk menilai berbagai macam, ya, keyakinan. Maka setiap akidah, setiap keyakinan yang bertabrakan dengan keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak mungkin itu keyakinan yang benar. Semua akal Islam, tata cara beragama yang tidak sesuai dengan tata cara beragama Rasulullah dan para sahabatnya,
Tidak mungkin itu di atas kebenaran. Karena kebenaran itu hanya satu, yaitu yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita lihat akhwal Islam, keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan di zaman ini luar biasa. Liberal. Mereka mengeluarkan seluruh kesungguhan mereka untuk menyesatkan umat Islam dengan pemikiran liberalisnya itu, Pak. Plural. Yang mengatakan semua agama sama. Dan mereka berusaha untuk membawakan argumentasi supaya manusia mau menerima pemikirannya, Pak. Dan argumentasi mereka tidak tanggung-tanggung, bawa-bawa Al-Quran yang kemudian dipahami dengan pemahaman seenaknya. Nah, ini menjadi syubhat bagi orang-orang yang awam. Bagi orang yang berilmu mungkin itu bukan syubhat. Orang yang punya ilmu paham ini sesat jelas. Tapi bagi orang yang nggak punya ilmu, itu menjadi apa, Pak? Ya, melekat di pikirannya, Pak. Setidaknya ya, hilang darinya untuk mencap itu sesat. Oh, si fulan pakai dalil kok dari Al-Quran, ada dalilnya. Sehingga pada waktu itu saudaraku seiman, itu saja sudah masuk syubhat tersebut dalam pikirannya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Demikian pula firqah Syiah. Ya, di Indonesia tidak berani terang-terangan tapi ngedompleng, Pak. Tapi mereka berusaha untuk menyebarkan pemikiran mereka itu. Yang mereka berusaha lakukan yang pertama, meragukan as-sunnah dulu. Lama-lama mereka akan menjadikan manusia berusaha ragu terhadap Al-Quran dengan cara menikam para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang meriwayatkan Al-Quran kepada kita siapa? Para sahabat. Maka para perawinya yang mereka tikam, yang tujuannya adalah untuk menikam yang mereka riwayatkan berupa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang gimana? Lihat, Pak, gerakan orang yang mengingkari sunnah itu masif sekali, Pak. Iya. Mereka menganggap sunnah ini tidak bisa dipercaya. Sunnah ini baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Iya, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang yang dikenal di sebuah radio. Iya, dan dia orang Syiah. Dan ternyata yang menjadi rujukan dia adalah kitab-kitab orientalis. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh para ulama ya hal-hal seperti ini. Tapi maksud tujuannya untuk apa, Pak? Menghancurkan Islam dari dalam. Pemikiran yang dirusak. Demikian pula pemikiran Sufiyah, ya, terutama pengikut Hallaj yang punya keyakinan manunggaling bahwa Allah bersatu dengan makhluk. Ya, mereka meyakini dan pemikiran manunggaling ini ada dua macam, Pak. Macam yang pertama yaitu meyakini Allah bersatu dengan makhluk tertentu saja, itu para wali. Pemikiran yang kedua ini pemikiran Ibnu Arabi. Mereka meyakini bahwa Allah bersatu dengan semua makhluk. Nanti Allah bersatu dengan pohon, batu, dan yang lainnya. Dan pemikiran ini berusaha sekarang untuk disebarkan. Karena konsekuensinya ngeri, Pak, ngeri. Karena konsekuensinya apa? Konsekuensinya orang yang menyembah batu sebetulnya dia menyembah Allah. Karena Allah kan ada di batu. Orang yang menyembah pohon berarti dia sebetulnya menyembah Allah. Mereka tidak menyalahkan orang yang menyembah benda-benda itu karena punya keyakinan tadi hululiyah.
Bahkan saya pernah lihat di YouTube seorang ustadz yang sangat terkenal di negeri kita ini. Dia mengatakan bahwa menyembah Yesus itu tidak bertentangan dengan Islam. Ya jelas, karena keyakinan mereka itu tadi hulul, bahwa Allah bersatu dengan para wali. Ya, wali itu bersatu dengan Allah. Wali itu kata mereka lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita minta kepada wali, sebetulnya kita minta kepada Allah. Bayangkan Pak. Pemikiran-pemikiran ini berusaha terus dilariskan dan mereka berusaha untuk membuatkan argumentasinya. Cerita-cerita tentang para wali yang katanya bolak-balik ke mana? Iya. Ke langit apa kemana gitu sampai 70 kali. Pada Rasulullah Isra Mi'raj aja cuma sekali. Cerita wali-wali yang luar biasa, santri sakti mandraguna, Pak. Yang antum lihat di YouTube itu. Yang kemudian ketika kita bantah kata mereka, ya akhi, kewajiban kita imani saja. Kita katakan ya subhanallah. Beriman pun harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi pemikiran Khawarij yang mudah mengkafirkan, Pak. Iya, sehingga akhirnya konsekuensinya menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga menjadi jendela untuk menghancurkan Islam dan merusak kaum muslimin. Yang kebetulan casingnya berjenggot, ya, di atas mata kaki, sehingga akhirnya dituduhlah semua yang berjenggot dan di atas mata kaki sama pemikirannya. Padahal tidak demikian. Belum lagi pemikiran Murji'ah yang berusaha disebarkan. Yang penting kan hatinya baik. Iya. Kata-kata yang penting hatinya baik ini sudah berbau Murji'ah. Mau amalannya gimana, kayak mau jadi garong, kayak yang penting hatinya baik. Walaupun saya nggak berjilbab, tapi hati saya dijilbabi. Dan yang lainnya, akhi, yang itu pastinya mementahkan, ya, mementahkan apa? Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat pemikiran. Dan yang kedua yaitu fitnah syahwat, dan ini juga bahaya. Dan di zaman sekarang ini ngeri, Pak, fitnah syahwat itu, Pak. Wanita-wanita auratnya dipampang itu, Pak. Di media sosial, di internet, di berbagai macam media, tak pernah kita bisa lepas dari melihat wanita itu. Perzinahan, ya, yang diberikan fasilitas semewah-mewahnya. Demikian pula akhwat Islam, ya, kaum pelangi yang suka sama jeruk, ya, dengan begitu masifnya mereka, dengan pendanaan yang luar biasa, menggerogoti pemuda-pemudi umat Islam di negeri kita ini, ya. Belum lagi riba, belum lagi judi online. Judi online itu, Pak, masyarakat biasa melakukannya, Pak. Ya, dianggap itu biasa-biasa saja, sampai di antara mereka ada yang sampai hutang ratusan juta, Pak, hanya karena menang sekali ketagihan. Terus otak manusia itu dan pikiran mereka itu dipermainkan dengan adanya media-media ini. Dia rusak.
Sehingga banyak orang-orang yang tadinya ingin kembali kepada Allah, tapi ya itu Pak, fitnah yang begitu dahsyat itu yang menyebabkan kaki kita ini mudah tergelincir. Mudah tergelincir. Yang mengerikan sekali Pak di zaman sekarang ini. Iya. Karena kemaksiatan itu didukung dengan dana miliaran. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang pun didukung dengan dana miliaran. Iya. Untuk apa? Menghancurkan suatu bangsa, merusak pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, yang Allah selamatkan. Dan semoga antum semua di sini termasuk orang-orang yang Allah rahmati, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal, dengan iman dan takwa. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan itu tidak lepas juga Pak peran daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tak akan pernah ridho sampai kamu mengikuti millah mereka. Persaksian langsung dari Allah bahwa orang Yahudi, orang Nasrani tak akan pernah ridho kepada kita kaum muslimin. Iya. Maka jangan tertipu oleh bualan-bualan orang yang mengatakan, ya, gak masalah kok, mereka orang baik dan yang lainnya. Kita katakan Allah Rabbuna sudah mengabarkan bahwa mereka tidak akan ridho kepada kaum muslimin sampai kita mengikuti milah mereka. Iya. Kita katakan, akhi, kewajiban kita adalah mempertahankan akidah diri kita dan keluarga kita. Akidah ini modal masalahnya. Keyakinan, ya, itu yang Allah lihat. Sehebat apapun amal seseorang, kalau keyakinannya rusak, rusak agamanya, Pak. Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang kaum Khawarij, menceritakan tentang kaum siapa? Khawarij. Apa kata Rasulullah SAW tentang kaum Khawarij itu? Kata Rasulullah SAW, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka remeh. Bacaan Al-Quran kalian dibandingkan bacaan Al-Quran mereka remeh. Kenapa? Karena orang Khawarij itu Masya Allah sholatnya luar biasa. Ibnu Abbas melihat langsung orang Khawarij itu di zaman beliau, ya, jidatnya sampai hitam, tangannya kapalan, karena mereka setiap malam sholat tahajudnya semalam suntuk, setiap hari puasa. Hebat ibadah mereka. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Yamrukuna minad din. Mereka melesat dari agama. Kama yamruku sahmu minar ramiyah. Sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya, saking cepatnya. Saudaraku seiman, lihat akhi. Berarti yang dilihat oleh Allah yang pertama kali akidah. Akidah. Walaupun amalnya hebat, karena Rasulullah sudah menyebutkan orang Khawarij ini amalnya hebat banget. Tapi kalau akidahnya menyimpang, kan orang Khawarij punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar kafir, pemakan riba kafir, pezina kafir,
antum berdusta sekali aja kafir, halal darah antum. Apa kata Rasulullah? Mereka melesat dari agama. Padahal amalannya luar biasa loh Pak. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang kaum Qadariyah. Siapa Qadariyah Pak? Kelompok yang mengingkari takdir. Mengingkari apa? Takdir. Kelompok yang mengingkari takdir sudah diberitahu Rasulullah akan muncul. Kelompok itu namanya Al-Qadariyah. Apa kata Rasulullah tentang kaum Qadariyah Pak? Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Iya. Antum tahu siapa Majusi? Majusi itu punya keyakinan bahwa yang menciptakan kebaikan adalah cahaya. Dan yang menciptakan keburukan adalah kegelapan. Makanya mereka menyembah api. Karena api sumber cahaya. Menurut mereka. Nah saudaraku seiman. Apa kemiripan orang Qadariyah dengan Majusi Pak? Orang Qadariyah punya keyakinan bahwa yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Tanpa ada campur tangan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi yang melakukan kebaikan, yang menciptakan keburukan si hamba sendiri. Bukan Allah, bukan. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh hamba. Maka ini kemiripannya Pak. Makanya Rasulullah menyebutnya mereka sebagai apa? Qadariyah. Orang-orang yang menolak adanya apa? Takdir. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maksud saya sampaikan ini Pak, bahwa keyakinan atau akidah itu yang paling penting Pak. Naam, amalan soleh pun penting sekali. Tapi akidah lebih urgen lagi, lebih penting lagi. Apalagi akidah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah tauhid. Itu menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Satu-satunya yang kita tawakal kepadanya. Satu-satunya tempat bergantung kita. Tempat kita meminta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul membawa akidah tauhid. Tauhidullah, memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, akhi, ketika kita melihat di zaman ini ya, penghancuran akidah ini sangat masif sekali Pak. Perusakan akidah terhadap generasi umat Islam berupa anak-anak, para pemuda, para pemudi ini luar biasa dan didanai oleh ya Amerika, Israel dan yang lainnya untuk menghancurkan akidah ini. Yang membutuhkan dana yang sangat besar dan mereka menginfakkan dana-dana mereka itu untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun sudah mengabarkan itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka menginfakkannya, namun akan menjadi kerugian untuk mereka. Kemudian mereka akan dikalahkan. Kemudian tempat mereka dalam neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Saudaraku seiman. Maka, ridhokah anak-anak kita menjadi korban-korban? Ya, perusakan akidah dan moral.
melalui media massa yang telah disiapkan. Ridhokah ya akhal Islam diri kita, bahkan keluarga kita menjadi korban-korban ya akhal Islam, ya fitnah, syahwat dan syubhat itu. Jika kita tidak ridho, berarti apa dong yang harus kita lakukan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ya, urgensi akidah di zaman yang penuh fitnah. Karena memang betul sangat urgen masalah akidah, keyakinan itu. Karena akidah itu sumbernya, Pak. Orang kokoh dalam beragama karena akidahnya yang kuat. Orang yang lemah dalam beragama karena akidahnya lemah. Ya. Maka yang harus kita lakukan akhul Islam, yang pertama itu ta'allumul aqidatis sahihah. Wajib setiap kita belajar tentang akidah yang benar. Pelajari akidah yang benar kayak gimana. Karena masalahnya di zaman sekarang hampir semua kelompok mengklaim dirinya benar. Ya nggak Pak? Siapa sih kelompok yang mengklaim saya sesat? Ada? Ada nggak Pak? Ada nggak kelompok yang mengklaim saya adalah kelompok yang paling sesat? Ada? Nggak ada di dunia. Fir'aun aja ngomongnya gitu. Apa kata Fir'aun? Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak membimbing kalian kecuali kepada kebenaran. Iya. Fir'aun berkata seperti itu, Pak. Semua kelompok pasti merasa dirinya di atas tapi kan kebenaran itu, Pak, harus bisa dibuktikan bahwa itu benar. Bukan hanya sebatas mengklaim bahwa dia di atas kebenaran. Sebatas klaim saja, semua orang bisa. Tapi harus dibuktikan benarkah dia di atas kebenaran. Dengan cara apa? Kita jadikan tadi, Pak, Rasulullah dan para sahabatnya sebagai parameter. Kalau kita nggak punya parameter yang jelas, gimana kita akan bisa menilai, coba? Harus punya parameter. Parameternya tadi sudah jelas, Al-Quran, hadis, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para sahabat? Karena dalilnya sudah sangat jelas. Pujian Allah dan Rasulnya terhadap para sahabat banyak banget dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin antum sering mendengar ya kajian tentang masalah itu. Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan asabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Muhajirin dan ansar. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Lihat, Allah sudah menyatakan keridhaannya kepada muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Berarti kebalikannya apa? Orang yang tidak mau mengikuti muhajirin dan ansar, Allah tidak ridha kepada mereka. Iya. Rasulullah SAW sabda, khairun nasi qarni, summa alladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kemudian setelahnya. Kemudian apa? Setelahnya. Hadis ini mutawatir, Pak. Diriwayatkan oleh lebih dari 20 sahabat. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa itu? Para sahabat. Kemudian setelahnya, siapa itu? Para tabi'in. Kemudian setelahnya siapa itu? Para tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang sudah dinyatakan terbaik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang berkata, saya pernah baca juga, ya, dia bilang
Jangan hanya salaf dong yang dijadikan tolak ukur. Salaf itu siapa sih Pak? Salaf itu ingat ya, saya mau tekankan salaf itu adalah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut. Inilah salaf. Yang antum pikirkan ketika mendengar kata salaf, bukan Ustadz Fulan, bukan. Salaf artinya Rasulullah dan para sahabatnya dan 3 generasi yang utama, itu salaf. Ya. Karena masalahnya kata salaf atau salafi ini di zaman sekarang ini berusaha terus dirusak, Pak. Dirusak. Ya. Nah, ada orang berkata begitu. Jangan cuma salaf saja yang jadi tolak ukur. Kita juga harus jadikan ulama khalaf, orang-orang belakangan jadi tolak ukur. Kita katakan, Pak, kita menjadikan para salaf sebagai tolak ukur karena ada dalilnya jelas. Dalilnya dari Al-Quran ada. Itu tadi sudah kita bacakan, surat apa itu? At-Taubah ayat 100. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan seperti yang apakah yang kalian imani, kalian di waktu itu siapa? Para sahabat. Maka mereka sudah mendapat, maka sungguh mereka dapat hidayah. Ada jelas ada dalilnya. Kenapa kita jadikan salaf itu tolak ukur dalam masalah akidah dan beragama? Karena ada dalilnya, ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan terjadi perpecahan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak, Pak. Apa kata Rasulullah? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian saat itu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Tuh lihat, Rasulullah yang nyuruh. Saat terjadi perpecahan dan kita melihat perpecahan umat, yang Rasulullah perintahkan adalah pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ada perintahnya dari Rasul masalahnya. Sementara orang-orang belakangan kita tidak pernah mendengar adanya dalil untuk dijadikan patokan. Yang ada adalah disuruh orang-orang yang terdahulu. Tapi kita yang belakangan harus mengikuti generasi yang terdahulu dalam tata cara agama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam semua sisi-sisi agama. Semua ulama belakangan wajib mengikuti ulama yang terdahulu. Karena yang terdahulu sudah jelas dapat pujian dari Allah dan Rasulnya. Mana yang lebih kita ridhai, Pak? Mengikuti generasi yang sudah jelas-jelas dipuji oleh Allah dan Rasulnya? Atau mengikuti generasi belakangan yang gak ada pujian dari Allah dan Rasulnya? Tentu kita lebih aman dong mengikuti yang sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya itu sebagai generasi terbaik. Aman kita. Bahkan Rasulullah yang mengatakan begitu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda apa? An-nujum amanatun lis-sama fa idza dhahabatin nujum atatis sama ma tu'ad. Bintang itu keamanan untuk langit, kata Rasulullah. Apabila bintang telah pergi, akan datang kepada langit yang dijanjikan, itu kiamat. Ana amanatun di ashabi. Fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Aku, kata Rasulullah, keamanan untuk para sahabatku. Kalau aku telah pergi, akan datang kepada para sahabatku yang telah dijanjikan kepada mereka. Apa itu? Para sahabat saling berperang. Seperti di zaman Ali.
Kemudian apa kata Rasulullah? Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku adalah keamanan untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Apabila telah pergi para sahabatku, akan datanglah kepada umatku yang dijanjikan. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, yang dijanjikan itu berupa perpecahan, peperangan sesama kaum muslimin, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ternyata Rasulullah tegas mengatakan dalam hadis itu, Pak, bahwa para sahabat keamanan untuk umat Islam. Bagaimana kita tidak merasa aman sementara Rasulullah sudah menyatakan bahwa mereka keamanan? Maka orang yang merasa tidak aman dengan para sahabat, sungguh ia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akidah yang dari para sahabat ini yang harus kita pelajari. Bagaimana akidah mereka? Dan untuk mempelajari akidah para sahabat butuh waktu yang sangat panjang, Pak. Mengkaji kitab namanya, Pak. Iya, karena kitab-kitab yang menyebutkan tentang akidah para sahabat banyak sekali. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab namanya Aslus Sunnah. Anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal punya kitab ya Syarhus Sunnah. Isinya pembahasan tentang akidah semuanya. Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Al-Muzani. Al-Muzani ini dikatakan oleh Imam Syafi'i apa? Hadza nasir madhabi. Ini dia pembela madhabku. Siapa itu? Imam Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab dalam masalah akidah namanya Syarhus Sunnah. Iya. Yang beliau ambil langsung dari Imam Syafi'i. Silakan Anda pelajari buku itu, Pak. Bagaimana akidah. Imam Abu Hanifah tahu? Punya kitab tentang akidah namanya Al-Fiqhul Akbar. Demikian para ulama alhamdulillah menulis kitab-kitab tentang akidah, Pak. Iya. Ibnu Battah dalam kitab As-Sunnah. Datang lagi Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah. Isinya akidah dengan sanad-sanad kepada para sahabat Rasulullah SAW. Datang lagi Imam Al-Lalikai yang menulis buku Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah banyak, ratusan, Mbak, ratusan. Bukunya ratusan. Nah ini, akhi, jadi yang harus kita lakukan zaman sekarang belajar tentang apa? Akidah. Terutama tentang akidah tauhid. Mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah. Memahami tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang selalu kita ucapkan dalam salat kita di tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita ucapkan setelah wudu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang selalu diucapkan oleh para muadzin. Pelajari itu, Pak. Karena itu kunci masuk ke dalam surga. Akhir Islam, saudaraku seiman. Maka ini yang pertama, Pak, yang harus kita lakukan di zaman ini, yaitu belajar tentang akidah yang benar. Akidah yang sahih, yang benar-benar berasal dari Rasulullah dan para sahabatnya dengan sanad-sanad yang sahih. Iya. Nyambung ke Rasulullah. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan, Pak, hakikat ilmu yang benar itu apa, Pak? Yang nyambung sampai Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala fihi haddatsana
wa ma siwa dzalika wiswasus syayatin. Hakikat ilmu itu adalah yang terdapat padanya ucapan haddatsana. Haddatsan itu artinya bersambung sampai Rasulullah. Selain itu hanya waswas setan saja. Selain itu hanya waswas apa? Setan saja. Berarti kalau begitu Imam Syafi'i membuat kepada kita sebuah pondasi bahwa tanda akidah yang benar itu nyambung ke Rasulullah. Nyambung ke Rasulullah. Ada sanadnya, otentik, bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang orang Syiah bagaimana akan nyambung mereka mengkafirkan para sahabat? Justru mereka paling benci kepada para sahabat, melaknat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Uthman dan para sahabat, kecuali beberapa saja. Jelas nggak nyambungnya, Pak. Keyakinan Khawarij nggak ada di satu pun sahabat yang ikut-ikutan firqah Khawarij, Pak. Keyakinan Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya, kalau kita runut gak nyambung sampai Rasulullah SAW. Asy'ariyah misalnya, nisbat kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari itulah pendiri akidah Asy'ariyah. Walaupun sebetulnya beliau sudah meninggalkan keyakinannya dalam beberapa kitab. Iya. Maturidiyah juga itu nisbat kepada pendirinya masing-masing. Itu semua muncul setelah zaman 4 madhab, zaman imam 4 madhab. Dan kalau kita bandingkan dengan keyakinan imam 4 madhab, jauh. Kecuali kalau mereka berdusta atas nama Imam Syafi'i, itu pun juga mereka tidak bisa membawakan sanadnya kepada Imam Syafi'i sama sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku, jadi bersungguh-sungguhlah mempelajari akidah yang benar. Terutama tadi akidah tauhid. Mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Kemudian yang kedua, akhi, zaman sekarang ini untuk mempertahankan akidah. Di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, yaitu penting sekali, Pak, untuk kita banyak beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kedekatan kita kepada Allah itu, Pak, kekuatan, Pak, menghadapi berbagai macam akidah yang rusak dan pemikiran yang menyimpang. Makanya salafus saleh di antara wasiat mereka apa, Pak? Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Selama ini hubungan kita dengan Allah bagaimana, akhwat Islam? Kalau di zaman penuh fitnah, Rasulullah menganjurkan memperbaiki ibadah kita, Pak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW bangun tidur, tiba-tiba, lalu Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, Mada unzilatil laylah minal fitan, wa mada unzila minal khazain. La ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Lalu Rasulullah bersabda, Man yukidli swahibal hujar, rubba kasyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Siapa yang mau membangunkan pemilik kamar-kamar itu agar sholat, maksudnya? Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ternyata telanjang di akhirat. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, Pak, dalam kitab Fathul Bari,
memberikan faidah. Kata beliau bahwa di zaman penuh fitnah sangat dianjurkan kita banyak-banyak taqarrub kepada Allah. Sangat dianjurkan banyak-banyak apa? Taqarrub kepada Allah. Ini kita sekarang di zaman fitnah yang dahsyat. Kalau hubungan kita kepada Allah renggang, sulit sekali kita untuk mempertahankan akidah kita. Karena masalahnya Pak, penjagaan Allah kepada hambanya tergantung kepada penjagaan hamba terhadap agama Allah. Semakin seorang hamba menjaga agama Allah, menjaga perintahnya, menjaga larangannya, semakin Allah pun akan jaga si hamba. Tapi semakin seorang hamba tidak peduli kepada agama Allah, maka Allah pun semakin tak peduli sama si hamba ini. Dalilnya mana? Hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas. Rasul bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, ihfazillaha yahfazka." Hai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan apa? Menjaga kamu. Menjaga Allah maksudnya gimana Pak? Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab dan yang lainnya. Karena Allah kan nggak butuh penjagaan kita. Yang dimaksud jagalah Allah, ay ihfaz awamirahu wa nawahiyahu wa hududahu. Jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah. Disuruh jaga itu. Iya. Sholat dijaga Pak. Jangan disia-siakan. Banyak di antara kita cuek sama sholat. Azan memanggil kita, asyik aja dengan main gamenya. Baru sholat setelah ia mau akhir-akhir waktu. La ilaha illallah. Bagaimana akan bisa Allah akan jaga kita sementara kita juga ya tidak sungguh-sungguh dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jaga larangan Allah Pak, jangan dilanggar. Larangan Allah banyak. Allah melarang kita mendekati zina. Jangan mendekati zina. Kita malah senang mendekati zina, kenalan sama awewe, chattingan sama mereka. Padahal itu bisa mendekati zina, melihatnya video-video porno, aurat-aurat wanita. Bagaimana Allah akan jaga Pak? Jaga akal Islam, larangan Allah. Jangan makan riba. Jaga batasan-batasan Allah. Batasan ya antara laki-laki dan wanita dalam Islam ada batasannya Pak. Nggak boleh campur baur begitu seenaknya. Batasan dalam berpakaian, batasan dalam makan dan minum, batasan dalam bergaul dan yang lainnya. Jaga batasan-batasannya. Kalau kita jaga itu balasannya apa? Yahfadzka, Allah akan menjaga kamu. Dijaga apa? Kata Ibnu Rajab. Dijaga badannya, dijaga hartanya, dijaga. Ya. Terutama ketika sakaratul maut. Dijaga sama Allah. Makanya di zaman penuh fitnah ini Pak, kalau kita bersungguh-sungguh menjaga agama Allah, Allah pasti jaga kita. Bahkan bukan cuma kita yang dijaga Pak, anak-anak kita bakalan dijaga sama Allah. Antum tahu mungkin ya di surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi itu ada kisah pertemuan Nabi Musa dengan Khidir ya. Yang waktu itu mereka menemukan sebuah tembok yang mau runtuh, yang kemudian diperbaiki sama Khidir. Setelah itu Khidir menjelaskan sebabnya kenapa. Kata Khidir ya, wa ammal ghulam fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun tembok yang mau runtuh itu milik dua anak yatim di desa itu.
Dulu bapaknya orang soleh. Maka Allah ingin agar anak yatim ini tumbuh dewasa, dan Allah ingin keluarkan harta karun yang ada di bawahnya sebagai kasih sayang Allah kepada ayahnya. Bayangkan, gara-gara ayahnya soleh, anaknya dijaga oleh Allah. Kalau kita ingin anak-anak kita, keturunan kita dijaga, jagalah Allah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini, jaga hubungan kita dengan Allah dengan cara beramal saleh, beribadah. Salat malam jangan ditinggalkan, Pak. Karena salat malam itu kekuatan yang luar biasa, dahsyat, Pak. Allah berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila." Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati. Asyaddu wata'a, lebih kuat pengaruhnya ke hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling bagus itu ibadah di waktu malam, sholat malam. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu anin nas. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril, silahkan kamu hidup sesuka hatimu, kamu pasti akan mati. Silahkan cintai orang yang kamu suka, kamu pasti akan berpisah dengannya. Silahkan berbuat apa yang kamu mau, kamu pasti diberikan balasan. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat malam. Dan keperkasaannya ketika ia tidak butuh kepada manusia. Artinya tidak mengharapkan bantuan manusia. Lihat, Pak. Sholat malam kita jaga. Ibadah-ibadah yang lainnya kita jaga di zaman penuh fitnah ini, Pak. Dan ibadah di zaman fitnah ini, Pak, Masya Allah, Pak, pahalanya, Pak. Rasulullah bersabda, Pak, ibadatun fil harji kahijratin ilayya. Ibadah di masa fitnah pahalanya sama dengan hijrah kepadaku. Ibadah di masa fitnah pahalanya sama dengan hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sekarang kita introspeksi bagaimana ibadah kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sejauh apa, Pak, semangat kita dalam ibadah? Nah, kenyataan di zaman fitnah ini, Pak, subhanallah, fitnah dunia ini luar biasa di zaman sekarang ini. Sehingga banyak orang-orang yang lebih memikirkan dunia, sibuk hanya mengejar dunia. Sudah. Sehingga akhirnya apa? Semangat dia kepada ketaatan lemah sekali. Tapi semangat untuk meraih dunianya kuat sekali. Sampai berpengaruh kepada keikhlasannya, Pak. Sampai ada orang ibadahnya melihat kalau memang dapat keuntungan dunianya gede, baru semangat di situ. Tapi kalau dia tidak mendapatkan keuntungan dunia apa-apa dari ibadahnya, nggak mau dia. Semangat ibadahnya lemah karena tadi, Bapak ikhwatul Islam saudaraku seiman, karena kurangnya akidah. Maka dari itu, akhi, saya dan antum sama dalam hal ini. Semua kita hamba Allah. Mari kita berusaha perbaiki ibadah kita. Kemudian yang ketiga, akhi, untuk menjaga akidah kita di zaman ini, yaitu memilah dan memilih teman. Karena teman itu sangat berpengaruh, Pak.
Manusia itu makhluk sosial masalahnya, Pak. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa. Siapa di antara antum yang berani hidup sendirian di hutan? Iya, tidak bisa. Manusia butuh teman. Tapi sifat manusia itu, Pak, suka mencuri sifat teman. Makanya kata para ulama, an-nafsu sarraqah. Jiwa kita itu suka mencuri sifat teman. Di mana kita bergaul dengan teman, kita suka terpengaruh oleh apa? Teman kita. Iya. Sebagian ulama lagi mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu suka menyeret. Makanya Islam memberikan kepada kita apa, Pak? Batasan dalam berteman. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Temannya. Khalil itu bukan teman biasa, Mas. Seseorang di atas agama khalil. Khalil itu bukan teman biasa, tapi maksudnya teman akrab. Teman apa? Yang antum curhat sama. Nah, teman-teman akrab antum ini jadikan orang-orang soleh semua. Adapun yang nggak soleh sebatas berteman saja, tapi nggak terlalu akrab, ya silakan aja. Atau kepada orang kafir, kalau dia tetangga kita, wajib kita berbuat baik. Tapi bukan berarti kita menjadikan dia sebagai teman akrab yang kita curhat kepada dia, karena Allah melarang dalam Al-Quran. Berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang mereka itu tidak mengusiri kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin, boleh, silahkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, teman dekat kita siapa? Karena seseorang biasanya akan mengikuti agama teman dekatnya, Pak. Biasanya, Pak, teman dekat kita lah yang akan berada di samping kita saat kita sakaratul maut. Saat kita sakaratul maut, yang ada di sekitar kita pasti teman dekat kita. Entah itu teman hidup kita, istri kita, atau anak kita, atau kawan-kawan kita yang sangat akrab dengan kita dalam keseharian hidup kita. Mereka yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang menyebabkan Abu Thalib tidak masuk Islam. Ketika Abu Thalib dalam sakarat, datanglah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bela kamu di sisi Allah, hai paman. Apa kata Abu Jahal? Ada Abu Jahal rupanya di samping Abu Thalib. Ya Muhammad, atarghabu an millati abika Abdul Muttalib. Hai Muhammad, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah kamu tidak suka kepada agama bapakmu sendiri, yaitu Abdul Muttalib? Rasulullah mengulangi lagi, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi, sampai akhirnya Abu Thalib memutuskan untuk mati di atas agama bapaknya dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Thalib lah yang dimaksud di dalam ayat surat Al-Furqan ayat 28 tentang penduduk neraka yang menyesal masuk neraka gara-gara teman. Allah berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dia berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Nyesalnya di neraka, Pak. Kalau nyesalnya di dunia masih ada kesempatan memperbaiki. Nyesalnya di neraka.
Sementara di neraka sudah tidak ada lagi manfaat penyesalan. Makanya Pak, dalam berteman tuh jangan bablas. Jangan apa? Jangan bablas. Berteman dengan siapa saja, gaul dengan siapa saja, itu bukan kaidah Islam. Berteman tuh pilih-pilih. Tujuan kita berteman itu adalah yang terpenting, teman saya ini membantu agama saya, membantu saya masuk surga, masuk jannah. Itu harusnya. Kalau kita mau selamat tentunya ya Pak ya. Tapi kalau kita nggak mau selamat ya silahkan gaul sama siapa aja, terserah. Yang penting disebut gaul. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang selanjutnya Pak, agar kita selamat akidah kita di zaman ini Pak, penting Pak memilih guru, terutama guru agama. Sebab kalau kita salah guru, antum duduk sama guru ternyata pemikirannya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mendewakan akal dan mengatakan bahwa akal lebih tinggi daripada dalil. Wah, ngeri itu Pak. Iya. Sampai orang-orang seperti ini Pak menganggap bahwa dalil kalau tidak sesuai dengan akal ditolak. Gara-gara salah berguru Pak. Antum berguru ternyata pemikirannya liberalis. Ana yakin antum sulit untuk selamat Pak. Antum berguru ternyata pemikirannya Syiah, yang ngajakin antum kawin mut'ah. Ya mut'ah. Iya, kawin mut'ah. Yang mencaci para sahabat. Subhanallah. Makanya di zaman sekarang ini Pak, yang kita selalu ajarkan adalah jangan sembarangan ngambil ilmu. Bukan yang kita ajarkan ke orang begini, ambil baiknya buang buruknya. Ngaji ke siapa saja, ambil baiknya buang buruknya. Akhi, kalau antum mengucapkan ini kepada orang-orang yang kokoh ilmunya, silahkan saja. Karena mereka sudah punya ilmu yang sangat kuat untuk bisa memilah dan memilih. Bahkan orang-orang yang sudah kokoh saja ilmunya tetap nggak mau sembarangan. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, tapi kalau melewati majelisnya Mu'tazilah ditutup telinganya dan menyuruh anaknya menutup telinganya. Apa kata Imam Ahmad? Hai anakku, sesungguhnya syubhat itu menyambar-nyambar, sementara hati kita lemah sekali. Sekali berimam Ahmad aja begitu Pak. Iya. Gimana ini ketika kita katakan, udah kamu nuntut ilmu sama siapa aja, ambil baiknya buang buruknya. Tapi antum tidak memberikan parameter yang jelas seperti apa kebaikan, seperti apa keburukan. Sulit Pak. Kita ini harus paham dulu parameter kebaikan dan keburukan apa, cara memahaminya bagaimana. Nggak bisa sembarangan. Akal Islam saudaraku seiman. Memang kalimat ini sepertinya benar. Ambil baiknya, buang. Betul, memang kita harus mengambil baik, buang apa? Buruk. Cuma masalahnya, kemampuan untuk bisa membedakan mana baik, mana buruk, punya enggak parameternya di situ. Karena orang Khawarij pun bawa-bawa dalil masalahnya Pak. Iya. Saudaraku seiman, ingat akhi, keselamatan itu segala-galanya. Ketika antum memilih dan antum tidak mau mengambil dari seorang ustadz karena masih ragu, nggak masalah buat antum. Karena tujuannya hanya tujuannya untuk menyelamatkan agama, nggak masalah. Para ulama dulu aja ya, Masya Allah. Kata Al-Hasan bin Saleh,
Kami dulu itu kalau mau mengambil ilmu dari seorang guru, jalasna syahrain. Kami 2 bulan ramanya menyelidiki guru itu. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang siapa gurunya, siapa muridnya, siapa kawan-kawan akrabnya, ya, bagaimana akidahnya, bagaimana kesiqahannya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, aturidu an tuzawwijahu ibnatak. Kamu mau menikahkan dia dengan anak wanitamu ya? Saking detail pertanyaannya itu. Apalagi zaman sekarang, Pak. Antum misalnya nggak kenal anak, siapa Badrul Salam? Nggak masalah, antum nggak duduk di majlis anak. Karena antum ingin selamat. Ya. Yang antum tahu saja Ustadz Fulan ini kuat ilmunya, Masya Allah. Antum tanya kepada orang-orang yang kuat keilmuannya. Apakah Ustadz Fulan berhak diambil ilmunya atau tidak? Kalau antum mau tanya dokter yang ahli, tanya ke siapa, Pak? Jangan ke Ustadz. Ustadz nggak paham kedokteran. Kalau antum pengen tahu seorang ahli bangunan yang ahli, tanya ke siapa, Pak? Jangan ke petani. Petani nggak paham ahli bangunan. Kalau antum pengen tahu, ya, penjahit yang hebat, tanya ke siapa, Pak? Ke ahli penjahit lagi. Jangan nanya ke ahli bangunan. Nanti ngejahitnya pakai paku. Iya. Berarti kalau kita pengen tahu ahli suatu ilmu, tanya kepada bidangnya masing. Kalau antum pengen tahu ini seorang ahli ilmu agama atau bukan, tanya ke ahli agama lagi. Karena ulama yang benar-benar kuat keilmuannya, dia bisa mencium nafasnya ulama. Dari tulisannya dan ceramahnya, dia akan bisa melihat dan menilai ini memang ulama. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akal Islam. Tapi kalau antum nggak mau selamat, ya silakan antum menuntut ilmu ke siapa saja, terserah. Tapi jangan salahkan kalau ternyata hati antum jadi tong sampah. Banyak syubhat masuk ke hati antum. Itu pasti. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang keempat ya. Agar kita selamatkan akidah di zaman penuh fitnah, pilih guru. Guru agama. Guru yang akan membawa kamu ke surga atau ke neraka. Saudaraku seiman. Yang kelima, agar selamat akidah kita di zaman penuh fitnah ini, kenalilah fitnah. Fahami hakikat fitnah itu apa fitnah. Fitnah itu semua yang menyimpang dari agama ya akhi. Disebut fitnah karena dia memfitnah hati dan memalingkan hati kita dari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah banyak. Sudah kita sebutkan tadi fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kekuasaan, fitnah jabatan. Semua fitnah itu Pak. Kenali. Apa ini? Ini fitnah apa bukan? Menurut antum HP fitnah bukan Pak? Hah? Menurut antum HP fitnah bukan? HP ini penuh fitnah Pak dalamnya. HP ini di situ ada kebaikan, di situ ada apa? Keburukan. Iya tidak Pak? Antum masuk ke YouTube seperti antum masuk ke hutan belantara Pak. Maka kalau kita sadari kalau HP ini fitnah, apa dong yang harus kita lakukan? Hati-hati. Sebelum kita buka HP, apa tujuan kita mau lihat HP? Ketika syahwat menggebu, HP-nya buang dulu Pak.
Karena syahwat seringkali menyeret kepada maksiat. Ketika syahwat kita menggebu, seringkali pengennya HP kita saat sendirian melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Pak, perjuangan yang luar biasa. Kenali fitnah, ini fitnah. Orang kalau sudah menganggap remeh, cuma sekali-kali nanti saya tobat kok. Sekali, betul. Nanti akan ketagihan 2 kali. Ketagihan lagi ke-3 kali, ke-4 kali, ke-5 kali, ke-7 kali. Akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, sudah tak mengingkari lagi. Akhirnya asyik dengan itu semua. Bahaya wallah. Maka kenali fitnah Pak. Iya. Ketika antum main Facebook, kenali fitnah. Kira-kira ya, saya masuk Facebook ini fitnah nggak buat hidup saya? Alhamdulillah. Ya, masuk. Ketika antum mau berteman dengan seseorang, kenali dulu. Kira-kira fitnah nggak buat saya? Apapun yang kita hendak lakukan, kenali dulu. Ini fitnah bukan buat agama saya. Bisa merusak agama saya apa enggak? Makanya Rasulullah SAW memuji seorang muslim, seorang mukmin tuh Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Ja'atil fitnah fayaqul mu'min hadhihi muhlikati. Datanglah fitnah. Lalu seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Maksudnya seorang mukmin waspada Pak. Khawatir ini bisa membinasakan agamanya, Pak. Rusak agama. Dan masalahnya Pak, setan itu menjerumuskan kita kepada fitnah itu enggak sekaligus masalahnya, Pak. Sedikit-sedikit sabar. Setan itu lebih sabar dari kita masalahnya. Ya, pengalaman setan menggoda manusia kan sudah ribuan tahun. Ya kan? Iya. Makanya setan nongkrongin kita terus. Dijadikan kita asyik dengan yang mubah-mubah dulu, Pak. Nah, ini kan mubah, nggak dosa. Habis waktunya main game. Baca Quran lewat. Sholat pun jadi nggak khusyuk gara-gara game. Tahajud sudah nggak lagi gara-gara game. Ketika ditegor, bilangnya apa? Mubah kok, kata siapa? Main game kan mubah, nggak dosa. Betul, memang nggak dosa. Tapi itu bisa menjadi celah pintu setan loh Pak. Jadi fitnah buat hati kamu. Makanya kan setan itu Pak pintar Pak. Setan itu mempelajari seorang manusia itu hebat. Ini orang kelemahannya apa ini? Tahu, setan tahu kelemahan kita masing-masing. Asif fulan kelemahannya awewe ini. Dibuka pintu perempuan. Yang satu lagi, ini lagi asik. Hobinya ini apa nih? Wah, ini lagi hobi goes ini. Diasyikkan dengan goesnya itu sampai hidupnya kayak hanya untuk goes, Pak. Iya, sampai goes sampai berhari-hari. Niatnya sih pertama-tama bagus, Pak. Ibadah kan, olahraga itu untuk supaya ibadahnya bagus. Lama-lama bukannya ibadah yang kuat, Pak. Goesnya yang kuat. Ibadahnya melempem. Katanya tujuannya supaya sehat, biar kuat ibadahnya. Boro-boro, ibadahnya malah melempem. Berarti kan sudah berhasil itu Pak. Setan berhasil menjadikan sepeda sebagai fitnah buat dia. Dalam keadaan dia tidak sadar bahwa itu fitnah. Iya. Kenali fitnah itu Pak. Makanya semua yang kita asyik dengannya, tanya, yang kita asyik dengannya ini memalingkan saya dari Allah dan Rasulnya enggak? Dari kehidupan akhirat, dari amal soleh tidak?
Iya. Fitnah saudaraku seiman tuh banyak masalahnya, warna-warninya banyak, Pak. Kenali, kalau kita nggak kenal, mudah kita terkena apa? Fitnah tersebut saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Seorang ustadz antum kira nggak bakalan digoda oleh setan supaya jatuh pada fitnah? Ceramah kayak gini aja bisa jadi fitnah, Pak, buat seorang ustadz. Iya. Ketika yang hadir banyak ribuan, wah mulai itu, Pak. Iya, ananiyahnya tinggi, Pak. Iya. Di mana-mana kalau ketemu, wah assalamualaikum, masya Allah, asyik dihormati orang, manis rasanya. Ya dipuji-puji orang, masya Allah Ustadz, wah tambah lagi, Pak. Udah kayak di awang-awang. Kalau seorang ustadz tidak waspada, dia akan tertipu oleh ketenaran, tertipu oleh pujian. Iya, sahih. Makanya salafus saleh, para ulama terdahulu, mereka berlomba-lomba supaya nggak dikenal. Sementara kita berlomba-lomba supaya dikenal. Tapi salafus soleh berlomba-lomba supaya tidak dikenal, terkenal juga. Karena Allah tahu kejujuran mereka, bahwa mereka tidak suka popularitas. Maka Allah jadikan mereka apa? Terkenal. Allah angkat nama mereka. Sementara kita senang popularitas. Pengen kalau kita, nama kita yang paling tinggi, yang paling hebat, dan yang lainnya. Akibatnya apa yang terjadi? Allah perlihatkan borok-borok kita. Ya akhi, fitnah semua. Iya. Ini saudaraku. Iya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berbagai macam fitnah, kerusakan di zaman ini. Ya, Allah kuatkan akidah kita dan jadikan kita istiqomah terus ya di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.